Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Hari ini kita akan membahas asuhan keperawatan pada gangguan sistem indera, yaitu pada pasien otitis. Sebenarnya apa itu otitis? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan otitis, maka kita kembali atau review kembali terkait dengan telinga. Telinga itu adalah salah satu organ yang bertanggung jawab untuk pendengaran. Setiap bagian telinga memiliki peranan penting dalam menyediakan informasi bunyi ke otak. Ya. Secara umum itu, secara anatomi, telinga dibagi 3. Telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, nanti akan kita hubungkan dengan permasalahan otitis. Otitis sebenarnya di mana? Ya. Jadi kalau di anatomi itu kalau telinga luar itu ya kuping telinga atau bagian luar kita yang terlihat, kemudian ada di tengahnya itu ada kanalis, semisil utaris, termasuk saraf. Di tengah juga, di bagian tengah itu ada gendang telinga atau membran timpani. Nah, kira-kira nanti permasalahannya di mana? Nah, kalau gangguan pendengaran itu disebabkan oleh gangguan salah satu atau beberapa dari telinga bagian, bisa telinga dari luar, telinga luar, bisa telinga tengah ataupun dalam. Nah, sekarang kita kembali dulu, fungsi utama telinga apa? Ternyata fungsi telinga kita adalah satu sebagai fungsi pendengaran. Telinga mengubah suara menjadi sinyal listrik yang dapat diinterpretasikan oleh otak, memungkinkan kita bisa mendengarkan musik, percakapan, dan lingkungan sekitar. Bunyi-bunyi yang ada sekitar kita itu bisa tangkap. Kemudian fungsi kedua adalah fungsi keseimbangan, di mana telinga kita itu juga memainkan dalam menjaga keseimbangan tubuh, mencegah kita dari jatuh. Gerak-gerakan yang tidak terkoordinasi itu kalau yang menyeimbangkan adalah telinga. Nah, bagaimana bunyi telinga itu mengenal bunyi? Nah, ketika daun telinga menangkap gelombang suara, di kanal auditori menghantarkan gelombang suara ke membran timpani. Nah, dari telinga bagian luar tadi ada daun telinga, kanal, kemudian telinga tengah ada tulang pendengaran, membran timpani, ya. Nah, kemudian jadi daun telinga menangkap gelombang suara, kanal auditori menghantarkan gelombang suara ke membran timpani di bagian tengah telinga. Kemudian membran timpani akan meneruskan getaran ke tulang-tulang pendengaran. Kemudian diperkuat amplitudo getarannya dan diteruskan ke dalam telinga tengah. Nah, getaran diteruskan ke koklea. Sel rambut dalam koklea akan berfungsi dalam konversi suara menjadi impuls saraf dan diproses oleh otak. Nah, ini adalah proses terjadinya kita mengenal suara. Sehingga ketika kita nanti ada masalah otitis apa sih yang terjadi, nah nanti akan kita bahas lebih lanjut. Otitis sendiri adalah peradangan pada telinga yang dapat menyerang telinga tengah.
atau telinga luar atau otitis eksternal. Ya, jadi otitis infeksi atau peradangan yang pada di bagian tengah di tulangnya, bisa di daerah membran timpani, ya. Tadi kan ada tengahnya, ya. Kemudian kondisi ini sering terjadi pada anak-anak, terutama usia 6 sampai 24 bulan. Kenapa? Karena sistem imun dan anatomi saluran telinga itu belum sempurna. Dan peradangan ini sangat mungkin terjadi yang bisa menyebabkan nyeri yang hebat, demam, terkadang sampai terjadi gangguan pendengaran sementara. Nah, ada beberapa fakta yang mengejutkan terkait dengan otitis di Indonesia. Nah, yang pertama adalah prevalensi tinggi itu terjadi pada anak. Hampir sekitar 85% setidaknya mengalami otitis media sebelum usia 3 tahun dan menunjukkan umum terjadi penyakit ini. Cukup tinggi angka kejadiannya, ya. Kemudian fakta kedua ya adalah prevalensi otitis di daerah pedesaan. Ini di daerah Bali dan Bandung mencapai 2,7%, jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Nah, ini kenapa kira-kira? Nah, salah satunya adalah kalau cuaca dingin, kemudian nanti faktornya bisa menjadi, karena faktor risiko nanti salah satunya adalah influenza, ya, influenza. Nah, kemudian fakta yang ketiga adalah faktor risiko utama, yaitu paparan asap rokok, ya, kemudian rinitis alergi, dan stunting serta imunisasi yang tidak lengkap itu dapat meningkatkan resiko terjadinya otitis. Ini adalah beberapa hal yang nanti bisa menjadi referensi bagi kita semuanya. Nah, ada beberapa jenis, ya, jenis otitis. Ada otitis media akut, ya, infeksi yang tiba-tiba dengan gejala hebat, demam, dan terkadang keluar dari cairan telinga. Kemudian yang kedua ada otitis eksternal. Otitis eksternal itu apa? Infeksi pada saluran luar, atau yang sering disebut adalah swimmer ear, ditandai gatal dan nyeri. Kemudian yang ketiga ada otitis media efusi, di mana ada penumpukan cairan non-infeksius di telinga tengah yang menyebabkan gangguan pendengaran, hantarannya itu terganggu. Penangkapan bunyi yang diterima oleh daun telinga yang diteruskan ke timpani, membran timpani terhambat, ya, karena ada cairan. Kemudian ada yang keempat adalah otitis kronik dan adesif. Jadi peradangan yang berkepanjangan, ya, dan ini bisa menyebabkan kerusakan telinga, fungsi telinga secara permanen. Ini ada beberapa jenisnya. Nah, sekarang kita bahas sedikit terkait dengan penyebab dan faktor risiko. Ya, yang pertama, faktor risiko apa? Risiko terjadinya otitis. Yang pertama adalah infeksi mikroorganisme. Karena otitis itu sebuah infeksi, nah yang dimungkinkan penyebabnya infeksi mikroorganisme. Utamanya yang disebabkan oleh virus yang berhubungan dengan flu pilek. Dan bakteri seperti Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, kemudian Staphylococcus aureus, dan Pseudomonas aeruginosa. Ya. Kemudian faktor risiko yang kedua adalah adanya infeksi saluran asma atau ISPA, itu dapat menyebabkan saluran eustachius ke telinga tengah, ya. Jadi menyebar ke telinga bagian tengah. Kemudian faktor risiko yang ketiga adalah faktor lingkungan dan gaya hidup. Paparan asap rokok, kualitas udara yang buruk, alergi,
penggunaan botol susu pada posisi tidur, dan riwayat juga meningkatkan risiko. Nah, ini adalah beberapa penyebab dan faktor risiko yang terjadinya otitis. Nah, tadi penyebabnya ada banyak ya disebutkan tadi. Ini lebih menguatkan kembali bakteri utama itu hampir 95% ya. 95% disebabkan oleh Staphylococcus pneumoniae influenza, yaitu 90% ya. Oke, saya lanjut. Nah, gejalanya apa? Saudara semuanya, gejala ketika sudah terjadi infeksi, maka gejala otitis itu yang sering terjadi adalah nyeri pada telinga. Nah, yang kedua, pendengaran terasa tertutup. Kemudian keluar cairan dari lubang telinga. Kemudian yang selanjutnya adalah namanya infeksi, itu akan muncul kemerahan, bengkak di daerah telinga, dan ini bisa menyebabkan demam ringan ya. Kadang-kadang demamnya bisa menjadi demam berat ya. Nah, sekarang bagaimana penanganan otitis secara otitis media? Itu ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pengobatan awal. Kalau pasien demam, pasien dengan nyeri, maka dia akan diberikan analgesik maupun antipiretik. Ini misalnya untuk anak ya berarti kasihkan ibuprofen untuk meredakan nyeri dan bisa meredakan demam ya. Terutama pada kasus anak di usia 2 tahun, di atas 2 tahun yang 2 tahun ya. Kemudian yang kedua, pemberian antibiotik ya. Kalau itu disebabkan oleh Streptococcus, nah ini bagaimana upayanya? Salah satunya untuk mencegah infeksi lebih lanjut yang sudah berat, maka direkomendasikan untuk pemberian antibiotik. Itu pun juga sesuai dengan etis ya. Jadi kita paham bahwa kalau ketika ada infeksi itu adalah pemberian antibiotik. Kemudian untuk pencegahan bagaimana? Tentunya dengan imunisasi ya. Untuk pencegahan bagaimana? Untuk meningkatkan imunitas tubuhnya ya, sehingga nanti potensi terjadi infeksi di telinga itu dapat dikurangi. Pada kasus tertentu ya, sampai infeksi yang berlebih, maka tindakannya adalah sangat mungkin adalah timpanoskopi ya. Jadi timpanostomi itu nanti saya sedikit untuk mencegah atau mengalirkan cairan yang diproduksi dari proses invasi itu dikeluarkan ya. Nanti itu adalah tindakan-tindakan lebih lanjut apabila terjadi komplikasi dari otitis. Nah, kalau yang tadi internal ya ada pembersihan telinga, nanti juga perlu pemberian tetes telinga. Kemudian yang selanjutnya adalah menghindari air masuk, yang itu masuknya air ke telinga selama masa penyembuhan itu untuk mencegah infeksi lebih lanjut, sehingga nanti dimungkinkan untuk penggunaan penutup telinga saat mandi atau berenang. Nah, ada beberapa upaya pencegahan dan edukasi. Nah, tadi kalau disebutkan beberapa etiologi atau faktor risikonya, satu adalah tentu menghindari asap rokok. Yang ini kadang sulit, ya, sulit sekali untuk menghindari ya, dihindari. Nah, karena hampir semua di masyarakat, lapisan masyarakat ini rokok aktif itu banyak sekali, dan itu ya salah satu upayanya bagaimana menjauhkan rokok-rokok aktif itu agar tidak ke anak-anak, sehingga nanti faktor resiko itu sudah bisa dikendalikan. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan imunitas dengan melengkapi imunisasi sebagai dasar untuk perlindungan yang optimal. Tidak kalah pentingnya adalah upaya pencegahan dan edukasi. Ini adalah
Bagaimana meningkatkan imunitas juga tentu dari faktor nutrisi. Nutrisi yang baik mencegah terjadinya stunting yang merupakan faktor resiko otitis. Stunting, imunitas tubuh yang tidak baik, ya, itu mempunyai faktor resiko tinggi, sehingga ketika faktor itu dikendalikan, resiko juga bisa dikendalikan. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana tingkatkan edukasi kesejahteraan orang tua, tenaga kesehatan untuk pencegahan terhadap terjadi otitis. Bahkan kalau nanti terjadi otitis, bagi apa upaya selanjutnya yang perlu dilakukan. Nah, kita akan masuk pada askepnya, ya. Karena kita kembali bahwa kita tidak lepas bahwa pekerjaan kita adalah seorang perawat. Tentu yang kita perlukan adalah bagaimana pengkajian. Asuhan keperawatan ini dimulai dari pengkajian. Kemampuan kita mengkaji, memperoleh data yang nanti ditegakkan menjadi sebuah diagnosa, itu adalah penting kita pahami untuk kasus-kasus di pasien dengan otitis. Apa yang kita kaji? Tentu di pengkajian itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah anamnesis dalam rangka untuk menggali data secara wawancara atau bertanya kepada, kalau itu anak yang tidak memungkinkan, bisa kepada orang tua atau orang yang bertanggung jawab, ya. Anamnesis itu fungsinya apa? Bertanya itu menggali gejala dan riwayat pasien. Dimulai dari mana? Kita akan bertanya keluhan utama. Apakah ada nyeri telinga, otalgia? Apakah ada keluarnya cairan dari lubang telinga? Atau bahkan ada gangguan pendengaran? Itu yang ditanyakan menjadi sebuah keluhan utama. Boleh jadi nanti ada gejala tambahan yang perlu kita tanyakan adalah apakah pasiennya merasa demam, panas, tinnitus atau berdenging telinganya, kemudian telinga rasanya penuh, atau mungkin ada gangguan keseimbangan ketika berjalan. Itu yang nanti kita tanyakan. Anamnesis berikutnya adalah riwayat penyakit, karena frekuensi infeksi sebelumnya itu bisa terjadi dari sebelumnya bisa terulang kembali. Adakah riwayat keluarga, kemudian adakah paparan asap rokok, bagaimana penggunaan dot, kebiasaan ngedot pada bayi, pada anak, ya. Ketika nanti sambil tidur di dot itu kan tadi di awal disebutkan bahwa itu mempunyai risiko yang tinggi. Kemudian kita anamnesa berikutnya adalah faktor risiko. Usia sangat kita perhatikan, karena usia-usia yang anak sering terjadi flu, ya, itu punya potensi tinggi terjadi infeksi otitis. Bahkan nanti apakah nanti ada kelainan, ya, kelainan anatomi, ya, bibir sumbing dan lain-lain, yang itu juga punya potensi cepat terhadap infeksi saluran atas pada anak-anak, sehingga bisa mempunyai risiko terjadi otitis, ya. Nah, ketika sudah anamnesa, kita lanjut untuk yang kedua, tentu berhubungan dengan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu tentu yang pada pasien otitis, karena ini masalah di pendengaran, maka kita pada fokus telinga dan tanda sistemik. Pemeriksaan fisik ini sangat krusial, karena apa? Di dalam mendiagnosis otitis, tentu kita akan membantu penegakan diagnosis utama dari pemeriksaan di keperawatan. Nah, apa yang kita bisa pemeriksaan bisa dilakukan dengan inspeksi untuk melihat dengan penggunaan otoskop untuk melihat kondisi telinga bagian dalam. Kalau infeksi di liang telinga, jadi mencari adanya sekret, kemerahan atau pembengkakan yang terlihat dari
saluran telinga bagian luar, bisa nggak itu terlihat? Nah, kita inspeksi. Kemudian pemeriksaan kita dengan menggunakan otoskopi. Otoskopi itu melihat apa? Evaluasi detail membran timpani untuk kasus-kasus yang sudah perforasi, penebalan dan perubahan warna atau posisi yang abnormal. Nah, berikutnya pemeriksaan berikutnya adalah tentu terkait dengan tanda-tanda vital sign-nya kita, ya. Bagaimana suhunya, bagaimana respirasinya, bagaimana nadinya. Kalau itu pasien dewasa, tentu kita akan bagaimana tekanan darahnya, gitu ya. Karena vital sign itu bisa melihat atau mengindikatorkan apakah ada infeksi aktif yang sedang terjadi pada pasien. Kemudian ada pemeriksaan neurologi ringan, terutama untuk menyingkirkan komplikasi serius, ya, seperti mastoiditis yang mempengaruhi di saraf. Nah, ini pemeriksaan fokus pada telinga dan sistemik. Nah, untuk pemeriksaan yang lain dilakukan, ada beberapa pemeriksaan untuk pendengaran. Ada beberapa tes yang dilakukan dengan tes penalat dan whisper voice test. Ya, yang pertama kita nanti akan tes dengan tes Rine. Rine itu membandingkan kondisi udara dan tulang untuk jenis gangguan pendengaran. Ya, ini tes Rine nanti mungkin di lab akan diajarkan. Ya. Kemudian tes Weber. Tes Weber ini digunakan untuk apa? Untuk menentukan lateralitas gangguan pendengaran ke sisi telinga yang mana. Itu tes Weber. Kemudian yang berikutnya adalah tes Schwab. Tes yang membandingkan pendengaran pasien dengan pemeriksa untuk referensi. Ya. Kemudian tes yang keempat adalah whisper voice test. Nah, screening cepat untuk fungsi pendengaran secara umum. Ya, itu adalah whisper dengan suara dipanggil, dia dengar atau tidak, tepuk dipanggil tidak dengan tepukan. Nah, itu salah satu upaya untuk pemeriksaan dengan voice test. Nah, ini untuk ophthalmoscopy adalah visualisasi detail membran timpani dan rongga telinga bagian tengah, karena tadi otitis kan terjadi di bagian tengah. Nah, fungsinya apa? Tentu ini adalah deteksi dini, memungkinkan kalau kita melihat apakah ada perforasi atau inflamasi yang mungkin tidak terlihat dengan otoskopi biasa. Berikutnya adalah membantu dalam menemukan apakah pasien memerlukan tindakan operatif atau tindakan konservatif. Ya, konservatif itu dengan pengobatan, cukup pengobatan. Kalau operatif itu tindakan pembedahan, ya. Tadi misalnya timpanostomi, maaf, ya. Kemudian yang berikutnya adalah visualisasi akurat itu apa? Dengan optomikroskopi, ya. Nah, ini adalah memberikan visualisasi yang sangat akurat dan diperlukan dalam struktur telinga tengah, ya. Nah, ada pemeriksaan penunjang lain apa? Nanti saudara akan mendengar namanya pemeriksaan BRA. BRA itu Brainstem Evoked Response Audiometry, tes objektif yang mengukur respon elektrik dari saraf pendengaran batang otak terhadap suara. Nah, di mana ini berguna dalam kasus kasus konvensional tidak dapat dilakukan, ya, seperti pada bayi karena anak-anak atau kecil yang tidak operatif, ya. Digunakan pada pasien anak atau individu yang sulit melakukan audiometri konvensional. Kemudian menilai fungsi pendengaran dan jalur otak yang terkait dengan pendengaran
membantu mendiagnosis gangguan pendengar, neurologis dan retrocochlea ya. Data-data tadi yang sudah kumpulkan baik secara anamnesis, baik secara pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang dengan beberapa pemeriksaan tadi kita kumpulkan, kita analisis untuk mencari apa? Salah satunya adalah mencari diagnosa. Kira-kira diagnosa apa yang mungkin muncul pada kasus autistik? Kalau lihat di pathway-nya, nanti ada beberapa hal. Tentu kalau kita bicara tentang pathway, kita akan mulai dari mana? Dari etiologi. Ya. Trauma, benda asing, infeksi yang merusak gendang telinga, ada kemudian ada infeksi pasien ISPA yang itu terjadi infeksi bakteri, kemudian ada infeksi bagian tengah, gangguan di timpani ya. Nah, ini terus sampai nanti bagaimana muncul, karena ada proses peradangan maka akan munculnya apa? Nyeri akut. Nah, bisa nggak pengangkatan, meningkatkan produksi sekret ya, kemudian aktivasi cairan, serosa, sekret yang tidak enak dan bau yang itu ketika nanti dicium oleh orang-orang sekitar tentu itu akan membuat gangguan body image. Kalau terjadi infeksi bisa menjadi demam, maka hipertermi ya. Nah, kalau nanti itu ada gangguan telinga di mana nanti hantaran telinga dari impul bunyi yang harus masuk ke timpani, membran timpani terhambat karena banyak cairan, maka pendengaran akan terganggu, muncullah gangguan persepsi sensori auditoris ya. Nah, pemahaman bagaimana ketika terjadi ini infeksi ini perlu penanganan, perlu edukasi, maka kadang nanti perlu pasien-pasien itu untuk mengakses informasi itu sangat sulit ya, bahkan dia tidak memahami terkait dengan autistis, maka yang kita muncul salah satu adalah defisit pengetahuan. Nah, ini beberapa diagnosa yang mungkin terjadi dan ini bisa dikembangkan terkait dengan kita, kemampuan kita mengembangkan sesuai dengan pathway, kemudian disesuaikan dengan kondisi real pada pasien, sehingga nanti sangat mungkin pasien satu dengan yang lain itu diagnosanya mungkin sangat berbeda. Nah, kemudian ada yang perlu kita intervensinya apa? Ya. Intervensinya kalau nanti 3S, yang pakai 3S kita mulai dari observasi. Ya, intervensi keperawatan itu kalau dengan 3S akan memulai dari observasi. Bagaimana observasi? Ya, ada observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Tentu ini berkaitan dengan diagnosa yang muncul apa disesuaikan. Tetapi secara umum kasus-kasus ini kita diobservasi bagaimana, terutama intervensi observasi bagaimana nyeri telinganya, terutama pada saat mengunyah atau menelan, menyebar ke rahang atau ke tenggorokan. Itu nanti yang perlu kita observasi. Kemudian observasi berikutnya, intervensi keperawatan berikut di dalam observasi adalah penurunan pendengaran. Bagaimana sensasi telinga penuh atau bergema, tinnitus atau berdenging di telinga yang kanan mungkin selanjutnya akan lebih tidak mendengar, sehingga nanti apakah ada perubahan dari hari berikutnya terkait dengan pendengaran fungsi penurunan pendengaran. Kemudian yang perlu kita diobservasi adalah sekret, purulen, nanah. Ya, itu kalau nanti sudah masuk media otitis media supuratif. Kemudian observasi bagaimana adanya demam yang tinggi, sampai vertigo, pusing, kepalanya berputar. Ya, ini yang nanti perlu diintervensi
intervensi kalau di 3S itu yang pertama observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Kemudian yang kedua, terapeutiknya apa? Tentu yang berhubungan intervensinya adalah memposisikan pasien yang nyaman. Terapeutik itu artinya intervensi yang mempunyai efek. Nah, posisi nyaman tentu ini adalah posisi yang mengurangi nyeri. Sehingga seperti posisi yang mana? Seperti posisi miring ke sebelah kiri yang sakit. Untuk membantu drainase cairan bisa keluar dari telinga dan mengurangi tekanan pada telinga yang menyebabkan nyeri yang hebat. Kemudian terapeutiknya adalah kompres hangat. Adalah bagaimana kompres hangat itu bisa membantu mengurangi nyeri dan mengurangi peradangan. Ya. Kemudian terapeutik adalah menjaga kebersihan telinga. Nah, perlu perhatikan bagaimana penghindaran penggunaan cotton bud ya, cotton bud itu benda asing kadang bisa memperparahkan apa? Cotton bud itu kadang bisa tertinggal di dalamnya. Dan itu menjadi reservoir yang baik bagi mikroorganisme ya. Kemudian terapeutik ini adalah bagaimana kita awasi tanda-tanda ke arah komplikasi yang mungkin terjadi ya. Di mastoiditisnya, infeksi tulang di belakang telinga, atau bahkan apakah ada vertigo atau pusing yang berputar. Nah, edukasinya apa? Edukasi tadi sudah disebutkan di awal. Tentu pada kasus sesuai dengan diagnosa, edukasinya terkait dengan intervensi keperawatan apa? Edukasi telinga, kebersihan telinga. Kemudian penyelesaian pengobatan, kalau diberikan antibiotik harus sesuai dengan waktunya. Karena kalau misalnya harusnya 3 hari, nah, baru 2 hari selesai nggak mau minum obat, itu resikonya dari resisten terhadap antibiotik. Kemudian edukasi itu penghindaran air ya, agar tidak menjadi infeksi lebih lanjut, dan edukasinya terkait tanda bahaya tentang apa? Ketika nanti ada tanda gejala seperti nyeri yang hebat, demam yang hebat, keluaran cairan nanah yang berbau dari telinga, maka itu perlu disampaikan sehingga nanti bisa bisa dikomunikasikan lebih lanjut pada petugas kesehatan. Nah, yang ketiga, yang keempat adalah nanti untuk intervensi berkait kolaborasi. Ini adalah pendekatan multi interdisipliner, di mana kita tidak bisa bekerja secara mandiri di keperawatan. Tentu ada supporting, kolaborasi dengan dokter, dalam hal ini medis. Apa? Tentu ada dokter THT ya, kemudian ada apoteker, ada fisioterapis, dan keluarga. Kalau di mana dokter ini terkait dengan pemberian tindakan medis atau pemberian pengobatan, obat-obat. Dan kemudian kalau dengan apoteker ini apa? Memastikan pemberian obat itu sesuai dosis, waktu minumnya, kemudian informasi efek samping kalau itu terjadi, misalnya alergi, demam gitu ya, pusing. Nah, itu beberapa yang mungkin mempunyai efek dari obat, maka kita pastikan dari apotek itu memastikan beberapa informasi itu. Nah, fisioterapi ini juga bisa kita kolaborasikan, berkolaborasi dengan fisioterapi jika ada gangguan pendengaran atau vertigo. Karena ketika vertigo itu bahasa Jawanya buminya bergoyang, gitu ya. Walaupun sebenarnya tidak, karena yang dirasakan oleh pasien sampai segitu hebatnya. Nah, berikutnya adalah terkait dengan kolaborasi dengan keluarga. Dukungan psikososial, kepatuhan minum obat ketika di rumah, itu siapa yang menjadi PMO-nya, pengawas minum obatnya adalah dari keluarga. Maka ini diintervensi kolaborasi mana yang kita sesuaikan dengan diagnosa yang ada di awal tadi. Ya, ada observasi, terapeutik,
kemudian edukasi dan kolaborasi. Oke, di di sesi terakhir ini yang sudah selesai ya. Nanti ASKEP ini yang saya sampaikan itu baru tahap perifer, jadi belum menyeluruh. Nah, saudara masih punya PR bagaimana bisa mencari informasi lebih lanjut, lebih luas terkait dengan pasien autistik. Oke, mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Sebelum selesai, quote terbaik hari ini adalah di Quran surat Al-Insyirah ayat 5 ya, ayat ke-94. Fa inna ma'al yusri yusra. Maka sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat buat kita semuanya, tetap semangat, jaga kesehatan dan bisa mengikuti semua kegiatan dan selalu berdoa mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.